bawah katanya. Tuh di bawah tepat jam 6 polisi udah menghambat jalan. Masih ada yang lewat. Ada surang tuh. Ya, itu udah dihambat polisi untuk tidak lewat lagi. Tadi ada pick up yang meloncong ya. Karena memang disisakan sedikit sih. Nggak tahu apa polisi sengaja tuh motor masih lewat. Baru mau dihambat. Kenapa dikasih waktu pula sedikit ya? Dikasih pula sedikit. Tuh itu udah dilarang lewat. Ya kenapa nggak sampai ke situ? Ya udah dilarang lewat mobil. Ini offline-nya dikasih lewat nggak? Offline-nya dikasih lewat nggak? Nambaga lewat jo. Nambaga lewat. Baca itu. Udah pun lewat. Polisinya masih toleransi. Dia aja lewat. Ya baru jam 6 lewat 1 menit. Atau mah ibu-ibu minta mohon minta lewat. Dikasih nggak? Enggak. Entah dia mau bertanya tadi, entah memohon, enggak tahulah. Ini kayaknya juga enggak berani dia. Pemirsa, kalau kita lihat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dimanapun di Indonesia lah umumnya ya, biasanya itu tergantung ketegasan aparat yang menjalankannya. Nah, kalau aparat longgar dikasih sedikit, nah yang sedikit itu diikutin oleh orang lain, diikutin oleh akhirnya jadi banyak pelanggaran. Contohnya buang sampah. Di jalan ini tidak boleh buang sampah. Ada satu orang buang sampah sembarangan, dibiarin. Kasihan, nggak tega menindaknya. Akhirnya jadi banyak yang melanggar. Begitu juga pedagang yang berdagang di tempat-tempat yang terlarang. Boleh berdagang 1 orang. Kalau boleh 1 orang berarti boleh 2 orang. Boleh 2 orang. Boleh 2 orang berarti boleh 3 orang. Akhirnya jadi banyak pedagang di sana. Yang jelas-jelas itu dilarang berdagang. Misalnya di Car Free Day ini, di jalan ini dilarang berdagang. Bolehnya di tempat-tempat yang udah disediakan. Kemudian dibolehkan asongan. Nah, asongan boleh nih, bawa-bawa kantong plastik, dia nawar-nawarin. Ya kan? Nah, nawar-nawarin dia di tengah jalan, minum pak, minum bu, bawa kantong plastik. Dibolehkan. 1 dibolehkan. Kemudian asongan yang lain, ya, yang tadi asongan minuman, sekarang asongan makanan yang dengan kemasan dagangan, makan pak, makan bu, makan pak, makan bu, dibolehkan 1, dibolehkan 2, dibolehkan 3, terpaksa bolehkan 4. Nah, kalau asongan dibolehkan berdagang di jalan yang dilarang, kemudian asongan ini pakai tempat lagi. Laris mah berdagang di jalanan. Diletakkannya lah kotaknya di pinggir jalan, di trotoar. Semakin banyak kan orang yang belanja. Ditentengkannya dagangannya lewat plastik. Tapi kotaknya letakkannya apa? Di trotoar.
Boleh. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 lah, banyak. Nah, kalau aparat longgar seperti ini terhadap peraturan dan peraturan apapun, akhirnya dia buat toko di pinggir jalan. Gitu. Dia buat toko, buat kadainya. Menertibkannya susah. Ya, nanti menertibkannya susah. Jadi peraturan itu sekali tidak boleh, ya tidak boleh. Seperti peraturan Allah terhadap minuman khamar. Kalau nggak boleh banyak, ya nggak boleh sedikit. Kalau berjudi itu nggak boleh banyak, berarti berjudi itu nggak boleh, walaupun 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah tetap nggak boleh. Kalau minum khamar itu nggak boleh sampai mabuk, setetes pun kita nggak boleh. Minum alkohol itu nggak boleh sampai mabuk. Kalau mabuk nanti kesetanan, terbunuh orang, nggak bisa menjaga tingkah laku. Nggak boleh minum alkohol itu sampai mabuk, 1 botol, 2 botol, 3 botol. Nggak boleh 2 botol, berarti nggak boleh setetes. Begitu juga dengan peraturan. Kalau nggak boleh berjualan di jalan ini, maka nggak boleh juga asongan. Nggak boleh juga sekedar menaruh kardus di pinggir jalan. Karena dibolehkan asongan, nanti boleh pula menaruh kardus pinggir jalan. Boleh pula mendorong gerobak ke pinggir jalan ini. Sudah, ini buat kadainya di jalan tuh. Gitulah peraturan. Kalau tidak boleh sedikit, berarti tidak boleh banyak. Kalau nggak boleh banyak, berarti nggak boleh sedikit. Kalau peraturan dilonggarkan, maka akan selalu susah menertibkan. Yang paling susah aparat menertibkan ini adalah peraturan tentang tempat berdagang. Jadi pemerintah harus membuat peraturan yang benar-benar dipikirkan dengan matang. Kalau nggak boleh di sini, benar-benar nggak boleh, dan pemerintah harus bisa mengawasinya. Tapi kalau sedikit dikasih kelonggaran, ya apalagi kalau udah ada main antara pedagang dengan aparat yang menertibkan, kacau balau. Jadi peraturan harus ditegakkan, nggak bisa dilonggarkan karena kasihan. Karena kasihan pada 1 orang, itu juga harus kasihan pada 2 orang. Kasihan pada 2 orang, akhirnya harus kasihan juga pada 3 orang. Kasihan pada 3 orang, harus kasihan pada semua orang. Maka peraturan itu tinggal peraturan, dijalankan tidak. Itu dia. Jadi sebetulnya peraturan dibuat harus diikuti dengan komitmen aparat, dengan infrastrukturnya, komitmen aparatnya, jalan keluar solusinya, dan segala macamnya. Kalau Singapura bisa, kenapa kita tidak? Kalau Singapura, buang sampah, cobalah sembarangan buang sampah. Tak ada yang berani. Lucunya kalau orang Indonesia ke Singapura dia patuh. Tapi dia balik ke negaranya baga jalemak.
Tapi nggak semua orang Indonesia seperti itu, bukan? Tidak semua orang Indonesia seperti itu. Banyak juga yang patuh. Nah, cuman yang patuh-patuh ini cuman mengurut dada aja melihat yang nggak patuh. Nah, misalnya kita bawa kendaraan, di depan kita ada orang buang sampah ke jalan. Dia makan kacang. Di lampu merah nih, kita berhenti lampu merah, ada mobil di depan kita, hanya makan kacang di dalam. Plastiknya dibuang, bungkus kacangnya dibuang, berserakan di jalan. Selama dia lampu merah itu menunggu lampu hijau. Bayangin coba, mengurut dada kita di belakang. Dia suka disimpaan foto itu, gitu kadang-kadang pikiran kita tuh.